Kes Area Kepulauan, Bapak Abdul Aziz, dan manajemen. Yang kami hormati narasumber kita, Dr. Lady Rumansara, spesialis jantung pembuluh darah. Yang kami hormati juga rekan-rekan area kepulauan dan Bapak Ibu pensiunan Telkom yang berbahagia. Patut kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas perlindungannya kita bisa saling bertemu kembali dalam kegiatan rutin virtual bersama Klub Kesehatan Regional 7 dan seminar kesehatan pagi hari ini. SKJ tadi sangat luar biasa ya, badan kita segar, bugar, dan semoga dengan berolahraga kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem imun kita, sehingga bisa terhindar dari berbagai penyakit, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, sebelum memulai acara seminar kesehatan, kami mengundang dengan hormat Kepala Yakes Area Kepulauan, Bapak Abdul Aziz, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak, disilakan. Terima kasih Dr. Yeni atas kesempatan diberikan. Alhamdulillah ini segar semua ya, habis olahraga ya, Bapak dan Ibu dan semua teman-teman. Sampai bercucuran kita punya keringat ini. Spesial rasanya ini untuk pagi ini. Oke, yang kami hormati narasumber kita, Dr. Lady Rumansara, SPJP. Yang kami hormati, Dr. Ida, Dr. Novi, Dr. Yeni, dan Dr. Nunu. Yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, peserta Klub Kesehatan Jantung Sehat se-KTI yang pada pagi hari ini ada yang mewakili dari Palu, ada yang dari Gorontalo. Terima kasih sudah bergabung, dan dari Jayapura, semua teman-teman. Ada dari Sinjai juga, Pak Haidir ya, dari Sinjai. Yang saya paling hormati teman-teman dari Yakes, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita berjumpa kembali. Acara rutin kita yaitu senam bersama setiap hari Rabu. Spesial pada pagi hari ini dari Jayapura yang akan membawakan seminar kesehatan. Terima kasih Dr. Lady siap untuk membawakan materi pada pagi hari ini, cukup menarik karena memang yang dibawakan adalah mengenai jantung, dan itu sejalan dengan program kita yang mana di saat pandemi ini kita diharuskan untuk selalu bergerak dan selalu olahraga, terkhusus teman-teman yang tadinya aktif olahraga di Piknes, ada Pak Karel, ada Bu Yaya dan sebagainya, semua teman-teman yang biasa aktif saat ini harus ada di rumah. Terima kasih Pak sudah bergabung dengan kami. Nanti Dr. Lady akan memaparkan bagaimana tentang berolahraga di saat pandemi ini dan menjaga jantung kita. Dan itu tadi saya sampaikan bahwa itu seiring dengan program kita. Saat ini di kita sebagai informasi bahwa penyakit jantung memberikan kontribusi besar terhadap biaya kita, baik beban pengobatan pegawai maupun beban pengobatan pensiun. Dan ini adalah salah satu upaya kita bagaimana untuk terus menekan dan terus untuk memberikan yang terbaik terkait dengan upaya pencegahan dari penyakit terkhusus untuk jantung. Saya titip untuk Dr. Lady, tolong nanti disampaikan bagaimana menjaga jantung kita saat di masa pandemi sekarang ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ke Dr. Lady yang sudah siap memberikan kita sharing ilmu terkait dengan bagaimana kita menjaga jantung di saat pandemi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Dr. Yeni. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih atas sambutannya Pak Aziz. Baiklah, sekarang kita lanjutkan seminar kesehatan dengan judul Menjaga Kesehatan Jantung pada Lansia.
Kita tahu bahwa penyakit jantung adalah pembunuh nomor 1 di dunia dan di Indonesia, bahkan di lingkungan Telkom, termasuk dalam top 6 penyakit kronis yang berbahaya selain diabetes, hipertensi, stroke, gagal ginjal, dan kanker. Untuk itu dengan penuh hormat kami persilahkan Dr. Lady Rumansara, spesialis jantung pembuluh darah untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Silakan dokter. Dok, izin suaranya di-unmute dulu. Pak Amin, materinya bisa di-share, Kak? Sudah muncul materinya, Dok? Di saya belum sih. Oh iya. Oh ya, ini. Dokter Lady bisa, Dok, izin. Dokter Lady. Silakan, Dok. Ya, Dok, bisa. Oh, suaranya Di mute dulu. Di mute. di mute. Unmute, unmute. Dokter Lady. Ya, baik. Ya, Sudah bisa. Sudah? Siap, Dok. Silakan. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Baik. Terima kasih. Mohon maaf ini agak sedikit ini. Ya, baik, pagi ini saya akan bawakan sesuai permintaan ya. Jadi menjaga kesehatan jantung pada lansia. Jadi lansia di sini slide. Ya, slide. Ya, slide. Ya, jadi lansia di sini usianya itu umur lebih dari 60 tahun. Dan di sini ada lansia yang lansia yang potensial dan lansia yang tidak potensial. Jadi potensial itu masih mampu bekerja, jadi tidak tergantung kepada orang lain. Sedangkan lansia yang tidak potensial itu sudah tidak bisa bekerja lagi sehingga tergantung kepada orang lain. Dan menurut sumber dari BKKBN, di sini lansia dibagi menjadi 3. Ada lansia muda 60-70 tahun, yang dewasa 70-80 tahun, dan lansia yang paripurna itu usianya lebih atau sama dengan 80 tahun. Ya, slide. Ya. Jadi ini masih pembagian lansia menurut WHO, hampir sama dengan BKKBN. Cuma di sini bedanya umur yang sangat tua itu lebih dari 90 tahun. Ya, slide. Untuk kita membahas lansia, di sini lansia mengalami proses yang namanya proses penuaan. Jadi proses yang dialami oleh orang yang sudah tua
yaitu perubahan fisiologis dan anatomi struktur dari jantung. Dan proses penuaan ini dipengaruhi oleh faktor resiko. Slide. Ya, faktor resiko di sini artinya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit. Dalam hal ini penyakit jantung. Ya, slide. Ya, jadi di sini untuk menjaga kesehatan jantung pada lansia, kita harus tahu proses penuaan pada jantung itu terjadi hal apa saja. Dan yang kedua yang kita akan bahas di sini, penyakit jantung apa yang paling sering terjadi pada usia yang sudah lanjut. Yaitu penyakit yang paling banyak di sini, dokter sudah melihat jurnal, di sini paling banyak adalah penyakit jantung koroner. Ya, slide. Nah, ya jadi untuk mengetahui bagaimana cara menjaga jantung kita agar sehat, kita harus lihat perubahan-perubahan apa yang terjadi pada tubuh kita, terutama pada jantung, saat usia kita sudah mulai mengalami proses penuaan, yaitu ada terjadinya elastisitas atau struktur dari jantung itu sudah mulai terjadi kekakuan, jadi bisa terdengar murmur atau suara jantung tambahan pada bunyi suara jantung yang harusnya normal, sudah tidak menjadi normal lagi. Jadi ada bunyi suara tambahan. Dan juga pada katup aorta, lengkung katup aorta itu mengalami kalsifikasi atau sudah mengalami pengapuran. Dan juga pada jantung terjadi hipertrofi. Jadi hipertrofi adalah penambahan sel-sel pada dinding jantung sehingga jantung menjadi menebal, dinding jantung menjadi menebal. Ya, slide. Ya, proses penuaan juga membuat sehingga struktur jantung berubah, yaitu di sini katup-katup jantung terjadi penumpukan lipid atau lemak yang sudah dari asupan makanan kita sejak lahir, itu seperti susu, bahan-bahan yang mengandung lemak, itu penumpukan sampai tua, sampai kita menua, penumpukan lemak itu bisa sampai terjadi pada katup-katup dari jantung. Jadi hal ini yang mengganggu sehingga proses penuaan ini sehingga ada penyakit-penyakit gangguan pada katup jantung. Itu terjadi pada lansia dan ini hal yang normal karena ini adalah proses penuaan. Dan juga pada semua, ya ini sama ya, pada semua katup jantung ada 4 itu, katup aorta, katup mitral, trikuspid, dan pulmonal ya. Ya, slide. Nah, di sini penyakit jantung yang paling sering ditemukan menurut penelitian dari Amerika Serikat tahun 2001 ya, 2001 itu sudah lama sekali ini penelitiannya, tapi masih sampai sekarang penelitian yang terakhir juga di Indonesia, dari Jember ya, dari UGM itu penyakit jantung koroner itu paling banyak, 13%. Dan juga ada penyakit lain yang terjadi pada lansia seperti infarkt miokard, itu serangan jantung tiba-tiba yang langsung meninggal mendadak, itu 8%. Dan juga ada
penyakit katup jantung yang tadi kita sudah bahas ya, mengganggu katup-katup jantung itu 4%. Dan juga kardiomiopati 2%, dan juga penyakit jantung hipertensi. Jadi penyakit hipertensi yang lama itu bisa terjadi gangguan pada jantung juga. Ya, slide. Ya, di sini faktor resiko dari jantung koroner yang paling banyak terjadi pada lansia. Di sini ada 5, ada banyak sebenarnya, tapi yang paling sering itu adalah penyakit-penyakit yang sudah Dokter Yeni tadi sudah sebut, juga ada top 6, itu ada salah satunya di situ, ada hipertensi, diabetes mellitus, kolesterolnya tinggi, dislipidemi, juga faktor risiko untuk jantung koroner itu merokok dan riwayat penyakit keluarga, yaitu genetik. Misalnya kalau ada keluarga dari kita yang pernah serangan jantung, maka kita keluarga yang lain harus mulai pola hidup sehat, atur makan minumnya, karena itu membantu untuk supaya kita jangan sampai terjadi serangan jantung seperti keluarga kita. Jadi itu riwayat keluarga itu penting. Juga lansia ya, proses penuaan tadi pada umur yang sudah lebih dari 60 tahun, itu wajib untuk sudah mengatur pola makan, hidup sehatnya. Jadi supaya proses penuaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit ya. Nah, slide. Setelah kita tahu proses penuaan, apa-apa yang terjadi pada jantung kita saat mengalami proses penuaan, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara menjaga kesehatan jantung kita di usia yang sudah lanjut. Jadi perubahan pola hidup, jadi lifestyle, pola gaya hidup sehat kita, yaitu kita harus menghindari faktor resiko yang tadi dokter sudah sebut di slide sebelumnya, yaitu faktor resiko, yaitu faktor yang menyebabkan penyakit jantung koroner, penyakit pada pembuluh darah jantung, yaitu ada hipertensi tadi, ada diabetes mellitus, ada kolesterol tinggi yaitu dislipidemi, ada merokok, ada keluarga, genetik, ada faktor lansia yaitu umur yang sudah tua, yang menopause juga. Jadi lansia di sini pada faktor menopause, hormon juga di situ berpengaruh untuk terjadinya penyakit jantung koroner ini. Ya, slide. Ya, dengan kita sudah mengetahui bagaimana faktor resiko dan bahayanya sakit jantung dan proses penuaan, yaitu dengan bertambah umur, maka ada terjadi perubahan-perubahan struktural dari jantung kita, sehingga bila kita tidak hidup sehat, sehingga akan timbul penyakit-penyakit di usia yang bertambah. Dan ini, penelitian ini diperkirakan umur untuk terjadinya sakit jantung koroner ini pada wanita di atas 54, pada pria di atas 40 tahun. Tapi sudah mengalami perubahan untuk tahun 2020 ini, kebanyakan pria umur 30 tahun juga bisa terjadi serangan jantung. Jadi ini pola hidup sehat. Kita yang sudah hidup sehat dan sehat sampai sekarang, kita dokter ajak bersama untuk kita sebelum terjadi sakit jantung, kita mencegahnya dari awal. Jadi belum terlambat bagi kita yang masih sehat ini ya. Dengan cara kita menjaga dengan cara non-farmakologi, yaitu yang tidak menggunakan obat-obatan, yaitu pola hidup sehat. Lifestyle di sini ada dokter buat di sini ya. Pertama itu
menjaga berat badan ideal kita. Jadi BMI di sini itu Body Mass Index. Yang normal itu 18,5 sampai 24,9 kg per meter kubik. Jadi di sini ada hitung-hitungannya. Nah, itu kita harus konsultasi di dokter atau di bagian gizi untuk bagaimana kita menjaga berat badan ideal kita dengan cara kita aerobik. Jadi aerobik sehari-hari, aerobik ringan saja. Apalagi yang sudah lansia, sudah umur, seperti tadi, senam yang SKJ tadi, pemanasan, lalu kita bisa jalan atau lari di tempat selama 15 menit sampai 30 menit. Jadi di sini sudah ada penelitian bila kita melakukan pemanasan, setelah pemanasan dan pendinginan, kita olahraga yang jalan pada lansia ya, jalan yang kontinu ya. Jadi bolak-balik selama 30 menit, 15 sampai 30 menit, itu menurunkan berat badan kita dan menurunkan kolesterol kita, dan itu menaikkan imunitas kita. Jadi untuk sesuai request tadi, jadi untuk masa pandemi ini, kita bisa dengan olahraga ringan, aerobik ringan, 15-30 menit, itu secara kontinu, tidak berhenti ya. Kalau 15 menit, kontinu. Kalau yang masih kuat, bisa 30 menit, itu meningkatkan imunitas kita. Dan juga menjaga berat badan kita supaya ideal, karena setiap penambahan berat badan itu juga penambahan dari penumpukan lemak di pembuluh darah. Jadi itu sudah penelitian. Sehingga memang olahraga sangat penting, tapi kita tidak boleh olahraga berlebihan. Seperti olahraga lebih dari 2 jam, itu sudah tidak sesuai ya. Jadi tubuh malah akan terjadi hipoksia. Hipoksia artinya hutan oksigen yang banyak pada sel-sel tubuh kita. Sel-sel tubuh kita kekurangan oksigen yang banyak, sehingga kita bisa jatuh pada kelelahan dan jatuh pada sakit. Jadi olahraga yang sehat diwajibkan itu 15-30 menit. Tidak boleh lebih dari 2 jam. Nah, kalau olahraga yang 1 jam, itu harus ada diawasi oleh instruktur olahraganya. Jadi olahraga yang untuk membentuk bodi otot pada orang yang sudah masih muda. Seperti binaragawan, olahragawan. Tapi untuk kita yang biasa, yang tidak terbiasa olahraga berat, kita cukup dengan 15-30 menit. Itu menjaga pembuluh darah jantung kita sehingga pengurangan penumpukan dari kolesterol itu. Dan yang kedua itu pola makanan kita. Pola makanan kita hindari lemak jenuh. Di sini lemak jenuh adalah makanan-makanan yang kaya akan makanan-makanan lemak jenuh ini paling banyak terdapat pada hewani. Jadi protein hewani di sini seperti daging. Jadi disarankan oleh oleh Perki ya, bagian Kolegium Jantung, di sini sudah kesepakatan untuk makanan yang sehat, untuk menjaga kesehatan jantung kita, itu pola makan vegetarian, jadi pola makan Mediterania. Jadi pola makannya itu lebih banyak sayur dan buah. Karena sayur dan buah mengandung banyak vitamin, mengandung banyak antioksidan untuk membantu sehingga tubuh tidak menumpuk kolesterol lagi, menumpuk lemak jenuh lagi yang susah dicerna, tapi lebih banyak menumpuk vitamin dan tubuh untuk imunitas kesehatan kita di umur yang sudah lanjut usia. Jadi semakin kita bertambah umur,
tubuh kita semakin rentan terkena berbagai macam penyakit-penyakit degeneratif. Sehingga, dan dari Badan WHO juga sudah ada penelitian bahwa orang-orang dengan pola makan sehat seperti vegetarian, itu gaya hidup sehat ini, gaya hidup pola makan ini meningkatkan angka harapan hidup yang lebih besar, yaitu umur lebih panjang di 90 sampai 100 tahun. Jadi kita bisa lihat contoh saudara-saudara kita yang, mohon maaf, saudara-saudara kita yang beragama Hindu dan Buddha, yang para biksu, itu umur mereka benar-benar vegan, sayur saja dan buah tanpa sentuh ikan atau daging apapun, umur mereka lebih panjang. Dan sebenarnya vegetarian untuk saat ini itu tidak hanya sayur dan buah. Jadi vegetarian itu ada 8 pola vegetarian. Jadi masih bisa menyentuh daging ikan, ayam kalkun, atau itu ada pola-pola vegetarian. Jadi bagi yang masih ingin makan daging, dipersilahkan, ada cara makannya. Jadi ada vegetarian tidak monoton, hanya sayur dan buah. Itu ada cara untuk konsumsi yang sehat. Jadi menghitung kalori tubuh kita. Jadi kita tidak monoton makan daging terus, tapi harus lebih banyak sayur dan buah. Ya, yang ketiga adalah hindari diet rendah garam ya, karena salah satu faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung pembuluh darah adalah hipertensi, di mana hipertensi bisa terjadi dari pasokan dari bila kita makan banyak mengandung garam, yaitu natrium klorida, banyak mengandung garam, itu membantu beban pembuluh darah untuk bekerja lebih keras, sehingga terjadi resistensi dari perifer pembuluh darah, sehingga mengakibatkan cardiac output meningkat, sehingga terjadi resisten yang lama, bisa terjadi hipertensi yang lama, membuat jantung menjadi hipertrofi, jadi penebalan pada dinding jantung. Jadi garam harus dihindari untuk umur yang sudah bertambah di atas 40 tahun untuk pria, 54 tahun untuk wanita, itu sudah harus konsumsi diet rendah garam. Jadi tidak menghilangkan garam, tapi dikurangi sedikit mungkin. Terus yang keempat di sini, hindari alkohol, minuman beralkohol. Jadi alkohol dalam jumlah yang sedikit, 0,5 itu dulu. Waktu dulu sebelum tahun 2020 ini masih diperbolehkan. Tapi untuk tahun 2020 ke atas dari Dinas Kesehatan, berapapun kadar jumlah alkohol diharapkan untuk dihindari atau tidak dikonsumsi, karena itu meningkatkan proses terjadinya arteriosklerosis pada pembuluh darah, sehingga terjadinya alkohol itu menghambat proses pengemulsi di hepar atau hati untuk membantu empedu untuk mengemulsi lemak, sehingga bisa terjadi penumpukan lemak di pembuluh darah, bisa terjadi serangan jantung ya, karena penyempitan plak pada pembuluh darah ya, penumpukan lemak pada pembuluh darah. Dan yang terakhir yaitu stop merokok. Jadi di sini merokok adalah proses merokok pasif maupun aktif. Jadi kalau pasif itu
ada saudara kita atau tetangga kita atau sebelah kita yang merokok, lalu kita menghirup asap rokok, itu kita juga bisa dikatakan merokok. Sehingga kita bisa stop merokok ya. Pakai ini. Bisa minta. Ya, slide berikutnya. Ya, baik slide. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Mungkin waktunya sedikit, jadi bila ada yang ingin konsultasi kesehatan atau apa, bisa konsultasi lewat infonya dokter tadi ya, di slide ini sebelumnya. Ya, 2 dari terakhir ya. Ya, baik. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih Dr. Lady atas materinya yang menarik sekali. Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab, bisa langsung atau bisa melalui chat juga. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa langsung bertanya. Atau saya bacakan pertanyaan yang sudah ada di chat ya. Iya. Boleh. Dari Pak Bambang, saya umur 60 tahun. Apa yang harus saya lakukan saat terasa sakit di dada pada malam hari? Tarik nafas dan mengangkat tangan sulit seakan hanya menunggu sakitnya reda saja. Mungkin bisa langsung dijawab, dokter, izin. Oh iya, baik. Ya, jadi pertama kita lihat pola tidur kita. Jadi kita tidur, tangan kita tidak bisa diangkat. Itu artinya posisi tidur kita yang salah, kita menindih tangan kita yang tadi sulit diangkat. Atau kita sudah tidur benar, tidak tertindih tangan kita yang sakit, tapi dada kita yang sakit. Jadi nyeri dada yang dikatakan serangan jantung, itu nyeri dada yang seperti ditindih beban berat. Dan dia seperti rasa terbakar yang hebat, tidak tertahankan, dan keringat dingin. Ada mual muntah. Nah, ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Harus segera membawa pertolongan ke rumah sakit. Jadi jangan berlama-lama di rumah. Tapi kalau dengan istirahat, membaik, itu bisa dibawa besoknya. Tapi sebaiknya saat serangan mendadak yang hebat, sudah tidak tertahankan lagi, keringat dingin yang hebat, segera langsung dibawa keluarga ke rumah sakit untuk minimal di EKG, minimal direkam jantung, untuk dilihat apakah ada serangan jantung atau tidak. Karena kalau umur tua, apalagi umur laki-laki, umur pria yang sudah lebih dari 40 tahun, itu bila ada nyeri dada, kita bisa segera ke rumah sakit untuk direkam jantung saja. Untuk melihat kalau misalnya aman, karena ada penyakit yang tidak nyeri dada, tapi meninggal tiba-tiba. Nah, itu pada pasien-pasien yang umur tua dan umur tua di atas 60 tahun dan punya penyakit ataupun yang punya penyakit gula. Itu namanya bukan nyeri dada tapi silent. Jadi nyeri dada yang silent. Jadi bersyukur kalau kita ada, maksudnya bukan berdoa untuk sakit ya, tapi kalau ada kita punya nyeri dada, sebaiknya kita ke dokter untuk periksa. Jadi jangan tunggu sampai terjadi apa-apa baru kita datang ke dokter, terlambat ya. Jadi kalau kita sudah umur tua, di atas 60 tahun, nyeri dada, kita langsung ke dokter, UGD, minimal UGD. Jangan ke dokter praktek, nanti antri lama. Langsung ke UGD rumah sakit.
untuk langsung direkam jantung, supaya dilihat ini proses serangan jantung atau tidak. Jadi jangan, kalau sudah umur tua, jangan berlama-lama di rumah. Lebih baik kita negatif dulu, supaya kita selamat, daripada kita santai-santai di rumah, karena kita juga tidak tahu kita sakit kan, atau kita sehat-sehat saja. Jadi kita harus minta pertolongan kepada kesehatan, langsung ke UGD, unit gawat darurat yang langsung ditangani segera. Supaya Bapak, kita bisa tenang kalau pulang, oh kita aman, kita tidak ada serangan jantung atau gangguan apapun gitu. Baik, terima kasih. Mungkin bisa diterima Bapak. Baik. Terima kasih Dr. Lady. Pak Bambang, bagaimana dengan jawabannya? Halo Pak Bambang, masih monitor? Oke, ada lagi pertanyaan? Saya boleh nanya Ibu? Iya, silakan Ya, Pak. boleh. Saya sekarang sudah berumur 65 tahun, Pak Agustono ya. Jadi kira-kira itu hampir 7-8 tahun lalu itu divonis PJK. Oh, ya. Sekarang ini selalu minum obat rutin. Jadi setiap bulan ada 3 macam, Aspilet, kemudian hipertensi sama Sedokar. Ya. Nah itu apa perlu dilakukan pemeriksaan sehingga obatnya itu mungkin bisa dikurangi atau mungkin harus dimakan terus gitu, harus berobat apa? Harus minum obat terus. Bagaimana dokter? Ya, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Terima kasih ya Bapak. Ya baik. Jadi obat yang kalau sudah terbukti Bapak punya penyakit PJK, penyakit jantung koroner, dengan umur sudah di atas 60 tahun, itu wajib minum obat yang dari dokter. Karena pertama, ada penelitian di Amerika di luar sana, jurnal, kalau umur di atas 60 tahun, mereka diwajibkan untuk minum simvastatin. Itu untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner, PJK tadi. Tapi ini Bapak sudah terbukti bahwa Bapak punya penyakit PJK, penyakit jantung koroner. Artinya, Bapak harus minum obat ini yang sudah dikasih oleh dokter, karena kalau sudah terbukti dan sudah umur lanjut usia, artinya proses yang terjadi PJK itu terjadi proses gangguan di struktur jantung dan ada dapat Sedokar tadi, dan jadi itu wajib untuk minum dan tidak boleh lepas. Dan harus konsultasi ke dokter setiap 1 bulan. Jadi setiap bulan harus konsultasi ke dokter. Akan dikurangi dosis, tapi tidak akan dihentikan. Karena Bapak sudah terbukti sakit jantung koroner, PJK itu. Ya, baik. Tapi dok, selama pandemi itu saya hanya minta obat lewat online saja, tidak masalah ya. Kita periksa lagi. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau sudah terbukti PJK, obat yang dikasih itu tidak menyembuhkan, tapi dia meredam, kayak simvastatin, kayak Sedokar, itu dia bantu jantung untuk bekerja karena sudah terbukti ada gangguan di jantungnya, sehingga Sedokar dibutuhkan untuk anti remodeling dan pompanya untuk supaya baik. Jadi itu tidak mengganggu, akan menurunkan tensi Bapak atau menaikkan atau akan mengganggu apa, tidak. Jadi obat-obat yang dikasih 3 macam tadi itu sudah minimal sekali. Jadi ada yang minum obat 5-10, tapi sudah 3 itu artinya minimal sekali, sudah pas, sudah cukup, aman. Jadi lewat online itu aman. Ya, terima kasih dokter. Ya, baik. Ya, baik. Mungkin ada lagi pertanyaan? Mungkin saya bacakan dari chat ya, dari Pak Mukhtar.
di Kendari, apakah ada pengaruh negatif terhadap jantung jika kita lansia melakukan donor darah? Oh ya, baik. Iya, Terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi dari PMI usia di atas 50 tahun, 40 tahun lah. Itu tidak boleh. Sudah dilarang memang, tidak boleh melakukan donor darah. Karena kalau dari patofisiologi, ilmu kedokteran, darah memang akan memproduksi sel-selnya saat kita donor itu 120 hari. Tetapi untuk umur tua, umur di atas 40 tahun dari PMI sudah membatasi untuk keamanan lansia atau umur di atas 40 tahun karena resiko-resiko penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit-penyakit pembuluh darah. Jadi disarankan dari dunia medis sendiri dan dari PMI di atas 40 tahun ditiadakan, maksudnya tidak boleh donor darah karena tidak aman untuk jantungnya dan untuk karena proses regenerasi sel-sel membutuhkan HB atau darah untuk transport nutrisi dan lain-lain. Untuk umur yang sudah di atas 40 tahun tidak aman untuk kerja dari pembuluh darah terutama jantung ya. Jadi memang untuk jaga, sebenarnya tidak ada kontraindikasi yang hebat, tapi itu menjaga keamanan homeostasis tubuh. Jadi disarankan dari medis dan PMI tidak boleh. Begitu. Iya, baik. Mungkin bisa diterima. Terima kasih. Iya, baik. Pak Mukhtar, mungkin bagaimana dengan jawaban dokter? Pak Mukhtar masih monitor. Masih, terima kasih. Iya. Jelas. Ya, salam hormat dari Kendari untuk dokter. Hormat. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin cukup jelas ya, materi sangat menarik sekali. Oh iya, sebagai informasi saja, Dr. Lady ada punya channel YouTube. Mungkin nanti kalau di YouTube bisa langsung masuk Dr. Lady Rumansara. Nanti di situ bisa like, share, komen. Mungkin ada masalah-masalah tentang jantung bisa langsung disampaikan melalui channel YouTube atau mungkin bisa hubungi dokter. Yang penting lihat dulu channel YouTube-nya karena bagus, menarik sekali di channel YouTube itu. Mana ini? Baik, ada lagi mau bertanya sebelum kita? Saya mau bertanya. Oh saya iya, mau silakan. bertanya, ya. Ini saya seorang yang hipertensi, tapi tekanan darahnya terkontrol ya Bu ya, karena minum obat rutin setiap hari. Ya. Terus, tapi kadang-kadang itu kolesterol naik, padahal kita sudah diet, terus protein dari hewani yang daging merah sudah banyak dikurangi. Tapi setiap 3 bulan kadang-kadang tuh kolesterol suka naik Bu, jadi selalu dikasih obat anti kolesterol. Kemudian kadang-kadang juga diberi obat pengencer darah. Tapi selama pandemik ini obat pengencer darah itu sudah tidak diberikan lagi, jadi cuma minum obat penurun tekanan darah saja. Bagaimana Bu sebaiknya? Apakah harus cek darah kembali untuk melihat kadar kolesterol saya, tapi tidak ada indikasi. Kalau misalnya kolesterol saya naik biasanya tegang di leher, ini tidak pernah ada lagi. Apakah harus kontrol kembali? Ya, baik. Ya. Ya, bagaimana Bu? Iya, baik. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya, bagus sekali ya. Ya, itu memang masalah yang sering ditanyakan oleh pasien-pasien. Dokter, saya sudah tidak konsumsi lagi obat
Ya. pengencer darah, terus Ya. kolesterol saya sudah siasati dengan sudah saya berusaha dengan makan rendah kolesterol, daging-daging merah sudah tidak lagi. Saya apakah harus kontrol lagi? Iya, jadi karena kita terbukti pernah saran dokter, kita pernah terbukti, ibu pernah terbukti pernah konsumsi obat-obatan kolesterol, dan memang dari jurnal kardiologi, dari jurnal-jurnal kesehatan bagian jantung direkomendasikan untuk minum obat anti kolesterol itu 10 mg simvastatin, 10 mg di atas usia 60 tahun, 50 untuk wanita 54 sampai di atas 54 tahun itu sudah dianjurkan untuk minum simvastatin tapi dosis kecil 10 mg. Artinya untuk menghindari terjadinya proses arteriosklerosis di pembuluh darah sehingga tidak terjadi serangan jantung mendadak. Itu cara pencegahan di luar negeri sudah digalakkan. Tapi di Indonesia kita harus sesuai bukti. Jadi disarankan harus setiap 3 bulan check up ke dokter untuk periksa kolesterol. Jadi kolesterol LDL, kolesterol yang jahat itu LDL, HDL itu yang baik. Trigliserid itu harus, iya, dan kolesterol total itu dicek. Tapi sebelum mengeceknya, supaya hasilnya bagus, harus puasa 12 jam. 12 jam, ya. Jadi bila tidak puasa, nanti hasilnya bisa positif tinggi, tapi itu positif palsu. Jadi untuk dapat hasil yang akurat, yang benar, harus puasa wajib 12 jam. Dan dietnya tetap dilanjutkan, karena itu memang anjuran dari dunia medis, dari jantung, untuk memang harus diet rendah lemak jenuh ini. Jadi sudah benar, Ibu sudah dietnya sudah benar, dihindari, dikurangi daging-daging merahnya. Iya. Ya. Mungkin begitu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, ya atas dengan Ibu. Nanti saya mohon nanti mau dicek darah, cek darah untuk kolesterol dan trigliserida. Ya. Iya. Iya. Ya, oke. Terima kasih ya, Bu, ya. Iya. Ya, Tuhan berkati Ibu. Ya, berkati Ibu sekeluarga juga. Iya, baik. Terima kasih. Dokter. Ada pertanyaan? Dari Jayapura, Dok. Oh, dari Jayapura. Silakan, Ibu Dimson, kah? Iya, Ibu Dimson. Oh iya, silakan, Ibuku. Terima kasih, Dok. Ya. Mau bertanya, ini tadi saya ikuti sangat bagus tadi. Saya ada mengikuti tadi dokter jantung tadi katakan ada faktor usia kita semakin bertambah, ada denyutan bertambah dalam jantung kita, ada denyutan lain gitu, maksudnya seperti tadi arahnya begitu. Nah, bagaimana kita mau tahu untuk ada denyutan jantung lain itu dari setelah kita usia semakin bertambah? Lalu saya mau tanya juga, kita mempunyai penyakit, terus penyakit kita itu kita minum obat tidak sesuai dengan kita mempengaruhi ke jantung. Ya, karena waktu saya alami, waktu suami saya sakit, waktu itu setelah dia minum obat, jantungnya itu kedengaran dari luar kita, dari jarak 2 meter kedengaran bunyinya kuat sekali, kayak gendang begitu. Apakah itu pengaruh dari obat atau bagaimana? Iya, itu saja. Terima kasih, Dok. Selamat pagi. Baik. Iya, baik, Dok. Mungkin bisa ada 2 pertanyaan. Yang pertama mungkin suara jantung tambahan yang dimaksud itu murmur mungkin yang tadi di slide dokter. Bagaimana, Dok, untuk mengetahui suara jantung tambahan itu? Silakan. Ya, baik. Ya, terima kasih.
untuk pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi pada saat umur kita bertambah, bila kita tidak olahraga yang kita bukan olahragawan ya. Jadi kalau olahragawan dia cenderung pembuluh darah jantungnya sudah terlatih. Jadi dia pasti tahanan perifernya tidak meningkat. Jadi dia bagus. Jadi kalau kita tidak olahraga sejak dini, tahanan perifer meningkat, itu yang bisa terjadi penyakit-penyakit untuk lansia ya. Jadi penyakit-penyakit tambahan seperti penumpukan lemak, lipid di katup jantung atau di kalsifikasi di pembuluh darah dekat daun katup jantung itu, sehingga itu yang menyebabkan ada suara tambahan pada katup jantung. Sehingga memang olahraga itu penting, tapi tidak boleh berlebih. Yang tadi aerobik 15 sampai 30 menit, itu dia menurunkan tahanan perifer, dia membantu menurunkan LDL dan meningkatkan HDL, dia meningkatkan imunitas. Sehingga penyakit-penyakit saat kita tua nanti tidak sampai terjadi bunyi suara jantung tambahan itu. Tapi bila seperti yang Ibu ceritakan, suaminya sudah ada suara jantung tambahan, sudah ada suara yang tidak normal, di Ibu tidak ada suara jantung seperti itu, di suaminya ada bunyi drik-drik itu, drik-drik yang dari jauh saja sudah kedengaran, sebaiknya Ibu langsung membawa Bapak untuk diperiksakan ke dokter, untuk didengarkan oleh dokter. Tidak harus dokter jantung, dokter umum, praktek dokter umum juga bisa. Khusus didengarkan di stetoskop saja. Jadi didengarkan, ini bunyi jantungnya normal atau tidak. Kalau tidak normal, nanti dari dokter umum dirujuk ke dokter jantung. Tapi kalau langsung mau ke dokter jantung, tidak apa-apa. Jadi itu memang kalau sudah umur di atas 40 tahun untuk laki-laki dan untuk wanita di atas 54 tahun itu seharusnya check up ke dokter. Sehingga ada kelainan suara jantung, kita bisa tahu. Mungkin begitu dari penjelasan dari saya. Mungkin kalau kurang jelas bisa tanya lagi yang pertanyaan itunya berikut. Oke, bagaimana Ibu Dimson? Belum, Iya. Ya, Dok. Mohon maaf tadi saya tidak jelaskan kepada dokter tadi kalau suami saya itu sudah almarhum. Cuman saya tanya di maaf. Dia sakit itu dia minum obat. Iya. Setelah minum obat itu kok bunyi denyut jantung itu tergendang. Sampai jarak 2 meter pun kedengaran. Waktu itu dok ya itu nggak tertolong lagi. Menurut dokter kata sih jantung, tapi waktu pemeriksaan dokter katakan sudah bagus jantungnya, tapi setelah mau dekat-dekat itu mau kritis kok bunyi jantungnya sampai dakduk gitu. Iya itu. Iya baik. Maaf ya, tadi. Jadi sudah pergi. Hanya maksudnya saya mau tanya. Iya baik, terima kasih. Kalau kita sakit minum obat tidak sesuai dengan penyakitnya, apakah mempengaruhi ke jantung, itu tadi yang saya tanyakan. Terus saya mau minta maaf kalau saya bertanya lagi. Saya kan umur sudah 50-an ke atas. Lalu olahraganya saya setiap sore itu lari 30 menit, lari. Terus saya punya riwayat kolesterol juga itu. Jadi saya juga mau kontrol juga sih nanti supaya tahu apakah masih tetap itu atau tidak. Lalu saya pernah juga berobat. Saya kan hanya kolesterol, tensinya selalu normal. Paling yang tidak pernah mau naik gitu. Terus dokter waktu itu dokter katakan ibu bagus, walaupun ada kolesterol tapi ibu punya tensi itu normal terus. Jadi apakah itu tidak mempengaruhi dok? Kalau maksudnya
punya kolesterol lalu tensinya normal-normal saja begitu. Apakah tetap mempengaruhi? Terima kasih dok, itu saja. Ya baik. Iya dok, mungkin mohon izin saya tambahkan sedikit soal kasus yang dari suaminya Ibu Inam. Kebetulan waktu itu mungkin sudah 2 tahun ya meninggalnya Ibu, mohon maaf. Waktu itu kasus awalnya Bapak kan diabetes, kemudian setelah itu badan tiba-tiba lemas dan langsung dibawa ke UGD dan dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2. Kemudian oleh dokter jantung, dokter paru, semua sudah melakukan pemeriksaan dan diagnosanya gagal jantung. Dan terapi selanjutnya mungkin dari dokter jantung sendiri di Jayapura harusnya rujuk mungkin ke luar Papua karena fasilitas kami di Jayapura kurang memadai saat itu. Dan memang betul seperti karena ibu yang menjaga saat itu dan mungkin saat di rumah sakit dirawat inap itu ada obat-obat yang Bapak minum dan kemudian jantungnya berdetak kencang. Nah, itu yang mungkin tadi Ibu ingat pengalaman itu dan mungkin mau tanya kenapa sampai bisa terjadi itu. Tapi pada saat itu mungkin lewat 1 atau 2 hari ya baru langsung Bapak almarhum mengembuskan nafas. Jadi mungkin pertanyaan Ibu yang Ibu maksud kenapa sampai bisa ada obat yang minum dan semakin bertambah itu jantungnya berdebar. Nah, itu mungkin kondisi saat itu dok, Bapak diagnosanya gagal jantung waktu itu. Begitu ya Ibu Inam? Ya baik. Ya terima kasih ya. Sekali lagi saya turut berduka untuk almarhum. Iya, jadi begini Ibu. Pertama saya jawab dulu yang pertanyaan Ibu yang Ibu sudah olahraga lari 30 menit, lalu periksa ke dokter, tensinya normal, kolesterolnya normal. Jadi untuk olahraga 30 menit itu Ibu sudah lakukan benar. Dan yang untuk hasil tensi dan kolesterol normal, itu saat itu Ibu ada minum obat kolesterol dan obat tensi atau tidak. Kalau Ibu minum obat kolesterol dan Ibu minum obat tensi dan dikatakan normal, artinya normal terkontrol obat. Jadi bila melepas obat, tidak akan normal. Itu kadang dokter mengatakan normal, pasiennya sudah senang, oh saya sudah normal. Jadi saya bisa lepas obat. Jadi pasiennya stop obat sendiri, tidak minum obat lagi. Padahal maksudnya dokter itu normal. Normal terkontrol obat. Jadi itu harus minum obat tetap. Dan pola hidupnya tetap 30 menit olahraga itu sudah benar. Jadi untuk usia di atas 54 tahun untuk wanita dan untuk pria di atas 40 tahun, mau tidak mau pola hidup sehat untuk menjaga jantung sehat itu wajib dilakukan. Seperti untuk menghindari faktor-faktor risiko yang sudah dijelaskan tadi, untuk hipertensi, untuk kolesterol itu aerobik ringan 15-30 menit, jadi itu sudah benar. Tapi bila ada minum obat, tergantung dengan obat, berarti harus minum obat supaya normal. Tapi kalau tidak minum obat, lalu check up 3 bulan itu dalam 3 bulan normal, nanti dokternya bisa evaluasi untuk berhenti obat. Karena sudah bagus dengan diet, misalnya diet vegetarian atau diet sehat. Ya. Tapi kalau masih tergantung dengan obat, terus check up normal, artinya tetap minum obat. Karena normal, karena tergantung obat. Tidak bisa putus obat, tidak boleh. Begitu. Itu yang pertama, terus
Yang kedua ya, mungkin saya minta maaf sekali Bu ya, mungkin saya tidak membaca rekam medik perjalanan sakit almarhum dari awal sampai akhir, sehari-hari hidupnya almarhum sehat atau tidak, tergantung obat atau tidak. Karena kalau sudah terjadi gagal jantung, artinya sudah parah. Obat gagal jantung adalah transplantasi jantung. Transplantasi jantung itu adalah mengganti dengan jantung yang baru. Artinya itu stadium akhir. Stadium akhir, kalau kanker ada stadium akhir, jantung juga punya stadium akhir, yaitu gagal jantung. Obatnya cuma satu, transplantasi jantung, dan itu belum ada di Indonesia. Itu di luar negeri. Transplantasi ginjal ada di Yogyakarta. Transplantasi jantung belum ada, saya belum dapat kabar ada di Indonesia. Selama ini dokter berusaha, saat gagal jantung tiba, kita berusaha dengan obat-obatan. Obat-obatan itu menjaga kerja pompa jantung dan kerja dari ginjal. Kalau sudah gagal jantung, artinya kerja jantung dan ginjal sudah tidak connect, sudah tidak serasi, sudah tidak baik. Sehingga bisa terjadi gagal jantung, sudah bisa terjadi juga gagal ginjal. Stadium 4, sudah stadium yang berat. Karena cairan yang darah yang dipompa oleh tubuh tidak bisa diekskresikan di ginjal, sehingga jantung seperti, tubuh kita seperti tenggelam, kayak jantung kita besar, tapi tidak bisa dikeluarkan, diekskresikan di ginjal. Jadi sudah tidak bisa bekerja lagi. Jadi itu sebenarnya obat yang dimasukkan itu sebenarnya tidak membantu. Sehingga tadi saya bisa mencerna dari pengalaman diceritakan perjalanan sakit, itu harus dibawa ke Jakarta atau dibawa rujuk dari sini, karena artinya di sana mereka bisa memberikan alat yang lebih lengkap, di mana saat kita melakukan cuci darah ya, untuk bantu ginjalnya bekerja, mesin untuk bantu ginjalnya menarik cairan yang begitu banyak sehingga jantungnya jangan berat bekerja, itu akan drop. Jantung akan drop tiba-tiba. Tapi alat-alat pemacu jantung dan lain-lainnya sudah siap, sedia, bisa bantu. Jadi alatnya lengkap. Sedangkan di sini tidak lengkap, sehingga memang harus dirujuk. Nah, sementara rujuk itu Bapak sudah nyawanya terancam. Karena sudah obat apapun yang masuk sudah tidak berfungsi. Sebenarnya seperti itu. Ini adalah kenyataannya, Ibu. Maksudnya saya tidak mau memberikan harapan palsu. Artinya saya menjelaskan yang sebenar-benarnya. Kalau sudah didiagnosa gagal jantung, itu keadaan seperti begitu. Ya mungkin bisa, saya mohon maaf, mungkin saya bisa jelaskan seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Lady. Iya Ibu Dimson, kira-kira begitu ya jawabannya dari Dokter Lady. Iya, Ibu Dimson masih monitor. Iya. Terima kasih. Sudah. Ya, baik Ibu, terima kasih. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan lain lagi ya. Mungkin kita akhiri saja. Iya Pak Amin, Dokter Novi. Iya Dok. Iya mungkin demikian seminar kesehatan
yang dibawakan oleh Dr. Lady atas nama manajemen Yakes Telkom Area Kepulauan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter atas waktu dan kesediaannya sudah membawakan materi dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Mungkin itu dari saya. Kami kembalikan ke Pak Amin. Ya, terima kasih Dr. Yeni dan Dr. Lady. Ya, Selanjutnya kita foto bersama dulu sebelum mengakhiri kegiatan hari ini. Semua kamera diaktifkan dulu. Kita foto bersama lagi. Ibu Ani Musa Fitri, Ibu Wahyuni, Pak Basri Palewai yang baru bergabung pada pagi ini, Pak Bahar, Pak Bambang sudah semangat saya lihat untuk foto. Ayo kita foto bersama. Ada Bu Mimi di belakang. Kosong di sini. Pak Karel. Pak Karel. Oke, kita foto bersama. Pak Basri, mungkin bisa kameranya diaktifkan. Ibu Kadek Ani, tinggal 2 yang belum dibuka kameranya. Pak Basri. Oke, kita mulai dengan salam komando. Jadi 1 tangan kanan kita kepal. Ya. Dokter Nunu sempat bisa dibuka kameranya juga. Sorry Pak Amin, lagi di jalan. Sementara siap jalan. Dok, siap Dok. Maaf. Oke, siap. 1, 2, 3. 1 lagi. Ganti gaya. Gaya anti corona. Yang gimana? 2 tangan. Oh, 2 tangan. Anti corona, Ya. oh begini. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Picoto lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Novi. Anti coto. Anti soto. Coto Makassar. Makasih semua. Ya, terima kasih semua. Salam Terima sehat kasih. tanpa obat. Amin. Salam sehat tanpa obat. Dr. Lady, terima kasih Bu Lady. Dr. Yeni, Dr. Lady. Ya, terima Lalu. kasih. Selamat jantung. Wah, di ruang P2T ramai sekali. Di ruang P2T lagi bikin apa kah? Dokter Jayapura. Ihan kah? Selamat datang Kak Ella. Iya. Kan tidak boleh latihan, harus di rumah masing-masing. Ketahuan latihan. Persiapan lomba. Oke, selesai. Oke. Iya. Bisa keluar ya? Sudah bisa keluar. Oke. Ini bagaimana ya? Pak Elan baru masuk, sudah selesai. Di live ya? Iya. Terima kasih semua. Kedua kali. Pak Amin, terima kasih Pak Amin. Terima kasih Pak Basri. Sudah bisa bergabung. Kamera saya lagi ngadat ini Pak Amin, jadi kelihatan. Tidak nampak. Iya Pak Ya, Basri. salam semuanya. Iya Pak. Iya, Sehat tanpa obat. sampai jumpa. Terima kasih. Nggak bisa ya? Live meeting ya?